Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersyukur lagi saat ini buat kasih dan kemurahan Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati hidup kita untuk datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita naikkan pujian kepadanya, kita percaya bahwa hadirat-Nya ada di tengah-tengah kehidupan kita, melawat, memulihkan, bahkan memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari katakan dengan iman, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Ku bersyukur menyembah-Mu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Ku bersyukur memuji-Mu Tuhan. Haleluya.
betapa hati kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu ya Bapa. Haleluya. Sebab kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Kami bersyukur mengangkat pujian bagi-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan yang ajaib. Bagi-Mu lah segala hormat, bagi-Mu lah segala kuasa selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Terima kasih Tuhan, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Oh, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku
kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Biarlah pujian dan pengagungan selalu ada dalam mulut kami Tuhan, untuk meninggikan Engkau Tuhan yang hidup, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hebat dan luar biasa. Biar kiranya di saat ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami, duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan perkataan-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami dan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu, kami sadar bahwa setiap kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama, bahwa terkadang dalam hidup ini ada satu hal yang orang seringkali anggap sepele, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan kita. Hal ini adalah berbicara tentang perkataan. Seringkali orang menganggap remeh, menganggap sepele yang namanya ucapan ataupun perkataan. Mereka berpikir bahwa dengan asal berucap, berkata-kata, kemudian kalau orang tersinggung, orang akan dengan mudahnya mengatakan, "Oh mohon maaf, tadi hanya bercanda," dan lain sebagainya. Kenapa demikian terjadi? Orang menganggapnya sebagai sebuah hal yang kecil ataupun sepele, tetapi nyatanya kata-kata kita ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang begitu luar biasa. Dan kita akan melihatnya pada pembagian pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Tujuan dari firman Tuhan pagi hari ini adalah agar dalam kehidupan kita sadar dan mengerti bahwa ternyata perkataan kita memiliki kuasa ataupun dampak. Itu sebabnya kita mesti berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakannya, sehingga dipergunakan sebagaimana mestinya. Seperti pujian sekolah minggu mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu. Ada juga dikatakan hati-hati gunakan mulutmu. Sebab Tuhan melihat segala sesuatunya, sehingga memastikan bahwa kita menggunakannya sebagaimana Tuhan mendesain. Sebab lidah, mulut, ucapan kita didesain juga untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan bagi kita semuanya pagi hari ini, Amsal 15 ayat yang keempat, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kata-kata yang baik menambah semangat, kata-kata yang menyakitkan melemahkan hasrat. Nah, firman Tuhan begitu jelas memberitahukan kepada setiap kita. Yang pertama, bahwa benar demikian, bahwa setiap ucapan perkataan kita ternyata memiliki dampak yang begitu serius. Dan kita harus perhatikan hal ini, supaya kita nggak asal menggunakan ucapan mulut kita atau lidah dan perkataan kita dengan semau kita, tetapi dengan penuh pertimbangan. Mengapa demikian? Firman Tuhan menegaskan kepada kita, lidah kita, ucapan kita itu bisa menjadi seperti pohon kehidupan yang memberikan sebuah kehidupan bagi orang yang lain atau bagi kehidupan kita. Tetapi juga ternyata lidah kita juga dapat melukai hati orang yang lain. Ternyata dampaknya sampai sejauh itu. Bahkan juga dikatakan kata-kata yang baik itu bisa menambah semangat atau justru sebaliknya melemahkan hasrat dan semangat orang yang lain. Kata-kata kita bisa kemudian menyembuhkan, memulihkan, atau bisa melukai dan menyakiti, bahkan bisa membunuh orang yang lain. Sehingga orang bukan hanya kehilangan semangat, tapi kemudian mati semangat dalam hidupnya. Nah, oleh karenanya kita mesti sadar hal ini. Ternyata perkataan kita ini punya kuasa, punya dampak yang begitu besar, bisa menciptakan. Saudara mengingat kembali bagaimana peristiwa Tuhan menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Dengan apa? Firman perkataannya. Jadilah terang, maka terang itu jadi.
Segala sesuatu yang diucapkan dengan perkataan Tuhan, jadilah, maka semuanya bisa terjadi. Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Bumi yang tadinya nggak berbentuk, rusak, kacau balau, berantakan. Tapi kemudian Tuhan menciptakannya, mengubahkannya kembali, memperbaikinya, dan Tuhan berkatakan jadi terang. Di saat dunia dalam keadaan yang gelap gulita, Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan semuanya menjadi teratur kembali. Yang tadinya berantakan, dengan kuasa perkataan firman Tuhan, maka semuanya menjadi teratur kembali. Bumi menjadi terbentuk kembali, menjadi teratur kembali, menjadi baik kembali. Semua tersusun dengan baik. Ada siang, malam, dan lain sebagainya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, dan lain sebagainya. Semua bisa menjadi sesuatu yang terjadi secara baik. Dari kekacauan menjadi sebuah keteraturan yang begitu luar biasa. Lewat apa? Ucapan. Demikian juga dengan perkataan setiap kita. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Itu artinya juga bagaimana dalam kehidupan kita, ucapan perkataan kita juga memiliki dampak, kuasa, dan pengaruh. Ada pengaruh yang buruk, ada pengaruh yang baik. Ada pengaruh yang positif, ada pengaruh yang negatif. Bergantung bagaimana Anda dan saya menggunakannya. Tapi pada bagian yang pertama kita mesti ngerti dulu, sadar dulu bahwa ucapan perkataan kita punya kuasa. Kuasa bisa untuk menyembuhkan atau menyakiti orang yang lain. Ini adalah yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Perkataan kita punya kuasa. Pada saat ketika orang Yehuda mengalami tantangan yang besar, tiba-tiba ada beberapa kerajaan yang datang menyerang kerajaan Yehuda. Dan itu secara tiba-tiba. Bahkan orang mengatakan kepada Raja Yosafat dan orang Yehuda pada waktu itu bahwa mereka diserang oleh bangsa yang besar dan banyak. Seperti mungkin pasir di tepi pantai. Luar biasa banyaknya. Mendengar perkataan itu, orang Yehuda, bahkan Yosafat pada waktu itu mengalami tawar hati. Takut mendengar perkataan itu, membuat hati mereka menjadi lemah, menjadi takut. Namun kemudian ketika Yosafat kemudian merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa, maka pada waktu itu ada seorang yang dipenuhi dengan roh Tuhan dan mengucapkan perkataan, jangan takut, bangkitlah, sebab bukan kamu yang akan berperang, Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Tuhan yang akan menyatakan kuasa dan anugerahnya. Mendengar perkataan Tuhan lewat seseorang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, maka pada waktu itu membangkitkan semangat dalam diri mereka. Yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya kecut dan tawar hati menjadi teguh kembali. Dan akhirnya Yosafat menguatkan hatinya dan dia menguatkan hati bangsanya, sehingga mereka berani menghadapi tantangan yang begitu besar. Karena bukan tentang mereka, tetapi tentang Tuhan yang berperang ganti mereka. Saudara bisa membayangkan bagaimana dampak kuasa dari sebuah perkataan. Termasuk di dalamnya perkataan firman Tuhan. Mari beri ruang yang sebesar-besarnya bagi perkataan Tuhan untuk dalam hidup kita semakin lebih banyak mendengar perkataan Tuhan yang memberikan dampak pengaruh yang luar biasa. Kita dengar berita-berita di televisi atau di media sosial atau dari perkataan orang, terkadang bisa membuat kita menjadi lemah, menjadi takut, menjadi skeptis dengan keadaan yang ada. Tetapi dengan mendengarkan firman Tuhan, kita jadi nggak takut lagi karena kita memandang kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari firman Tuhan, dalam ucapan perkataan kita itu bisa mengandung sesuatu hal yang bisa mendatangkan kutuk tapi juga berkat. Bisa memuliakan Tuhan atau bisa mempermalukan nama Tuhan. Bisa kemudian menambah semangat dalam hidup orang, tapi juga bisa melemahkan. Ketika kita mengingat kembali pada peristiwa ketika Musa mengutus 12 pengintai, ada 10 pengintai mengatakan betul tempatnya luar biasa seperti yang dijanjikan Tuhan, hanya sayangnya di sana ada orang raksasa, kita kecil seperti belalang, kita bisa disingkirkan dengan mudahnya, kita nggak akan pernah bisa masuk ke sana, nggak mungkin bisa. Bahkan disertai dengan berita-berita kabar-kabar yang membusukkan.
Dan hal itu membuat kemudian melemahkan semangat orang Israel. Musa dan orang Israel yang tadinya begitu bersemangat, antusias untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi karena perkataan 10 pengintai itu, maka yang terjadi, iman mereka lemah, semangat mereka menurun. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak berani untuk kemudian maju dan melangkah dan bahkan memberontak kepada Tuhan. Tapi ada 2 orang yang berbeda, Yosua dan Kaleb, yang kemudian berusaha untuk menguatkan kembali kepercayaan bangsanya kepada Tuhan dengan perkataan mereka. Namun sayangnya Musa lebih mendengar tentang mayoritas suara dari 10 orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah peringatan buat setiap kita bahwa dalam hidup ini mari kita belajar menggunakan ucapan mulut kita untuk menjadi berkat. Ketika ada orang lain di sekitar kita yang mungkin sedang terpuruk keadaannya, mungkin karena masalah ekonomi, keuangan, usaha pekerjaannya sedang menurun, atau mengalami masalah dalam pernikahan dan lain sebagainya, maka disitulah hadirlah kita sebagai bagian dari solusi atau pemecah masalah. Kalau kita nggak bisa membantu banyak, mungkin secara materi kepada mereka, paling tidak kehadiran kita bisa menambah semangat lewat ucapan perkataan kita. Jangan justru melemahkan mereka, jangan justru menyakitkan mereka, tapi berilah mereka semangat. Ketika mereka lemah, yang dibutuhkan mendapatkan kekuatan, mendapatkan peneguhan, dan itulah yang mesti kita lakukan. Kita hadir di sana dan memberikan kekuatan bagi mereka. Ketika ada orang yang mungkin terpuruk karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun, kita hadir dan memberikan kekuatan, sehingga lidah ucapan mulut kita seperti pohon kehidupan yang membawa kehidupan, bukan kematian, yang membawa pada kesembuhan, bukan pada sesuatu hal yang menyakitkan orang lain. Hati-hati dengan ucapan mulut kita. Terkadang tanpa kita sadari, ucapan mulut kita bisa menyakiti orang yang lain. Nah, semuanya laki-laki seperti yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, bersumber kata-kata kita itu dari dalam. Dari dalamlah kemudian memancar keluar. Tergantung bagaimana kondisi hati kita. Hati kita itu akan mempengaruhi apa yang keluar. Dari dalamlah akan mempengaruhi yang di luar. Kalau hati kita pulih, hati kita sehat, hati kita baik, maka yang baik pun yang akan keluar dari ucapan mulut kita. Tapi kalau hati kita terluka, maka ucapan kita akan cenderung melukai orang lain. Entah kita sadar atau enggak, ternyata mungkin saja ucapan kita telah melukai banyak orang di sekitar kita. Bagi orang yang terluka, orang yang sakit, orang yang kecewa, ucapannya pasti akan mengecewakan, melukai orang lain. Sebab orang yang terluka akan cenderung melukai, terutama lewat ucapan perkataannya. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, yuk mari kita bereskan, perbaiki. Periksa hati kita, perbaiki hati kita, supaya memastikan sumbernya sehat, baik, maka yang keluar pun sesuatu yang baik, yang sehat, yang memberkati kehidupan orang yang lain lewat perkataan kita. Jangan asal berucap. Mungkin kita berkata, ya memang saya bawaan lahirnya mulut saya begini, ya saya akan tetap begini. Enggak ada. Kecuali kita belajar mau mengambil sebuah keputusan untuk melakukan apa yang benar, sehingga memastikan yang keluar dari ucapan mulut kita adalah sesuatu yang dapat menambah semangat, yang dapat menyembuhkan, yang dapat membangun, menghibur dan menguatkan orang yang lain, bukan melemahkan dan lain sebagainya. Sebab firman Tuhan mengatakan lidah curang, artinya curang enggak jujur. Nah, kalau ucapan kita enggak jujur, itu justru akan melukai orang lain. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita, mari juga belajar lewat perkataan kita. Firman Tuhan menegaskan benar dalam berkata-kata, kudus dalam berkata-kata. Bukan hanya sekedar benar dalam tindakan saja, tapi juga termasuk dalam ucapan kita. Nah, kalau dalam ucapan kita nggak benar, itu bisa melukai orang lain, tapi juga bisa kemudian tidak berkenan kepada Tuhan lewat ucapan perkataan kita. Itulah dalam kehidupan kita, mengapa kita harus belajar bijak dalam menggunakan lidah dan ucapan kita. Bila nggak perlu, ya nggak perlu kita ngomong. Tapi kalau itu memang harus kita ngomong, memastikan bahwa hal itu memang penting, perlu, dan itu dibutuhkan.
menyampaikan sesuatu yang seharusnya, bukan apa yang ingin kita sampaikan. Mungkin itu teguran, mungkin itu nasihat, mungkin itu penghiburan, mungkin itu kekuatan, dan lain sebagainya. Sesuatu yang perlu kita lakukan. Nah, bagian terakhir dari firman Tuhan ini menegaskan kepada kita semuanya, mari bertumbuhlah menjadi orang yang makin dewasa, makin bijak, terutama dalam perkataan. Rasul Paulus mengatakan bahwa pada waktu aku kecil, aku berbicara berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Hanya persoalannya dengan kita adalah, sekalipun mungkin ditinjau dari sisi umur kita sudah harusnya dewasa, tapi sayangnya kita masih juga seperti kanak-kanak dalam ucapan kita. Sehingga seringkali kita kemudian tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir bahwa itu bisa melukai orang lain, enggak, bisa menjadi batu sandungan, enggak, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang yang dewasa dalam Tuhan, tentunya semuanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Bukan hanya sekedar boleh atau enggak boleh. Nah, kalau hanya sekedar pertimbangan kita, oh boleh enggak, atau boleh enggak boleh, itu hanya sesuatu seperti hanya pada waktu kita masih kecil. Boleh enggak mah, saya mau ini. Boleh enggak pak, saya makan itu, dan lain sebagainya. Nah, anak kecil hanya berpikiran boleh enggak boleh. Kalau orang tuanya bilang boleh, berarti itu boleh. Enggak boleh, ya boleh. Titik, hanya sebatas itu saja. Tetapi makin kita bertumbuh dewasa, tentu pertimbangan kita bukan hanya sekedar boleh enggak boleh, tapi pertimbangan kita lebih jauh lagi. Ini kira-kira apa yang saya mau sampaikan, ini bisa membangun enggak? Ini mempermuliakan nama Tuhan atau enggak? Jadi batu sandungan atau bisa membuat sesuatu yang bisa membangun kehidupan mereka? Menyakiti orang lain enggak? Jadi siap buat orang lain enggak? Nah, ini yang harus kita pertimbangkan dalam hidup kita, sehingga kita tidak asal berucap bijaksana, menjadi orang yang berhikmat, terutama lewat perkataan kita. Maka disitulah akan menunjukkan sebuah tanda kita dewasa. Salah satunya adalah lewat perkataan kita, terlihat dan nampak lewat ucapan mulut kita. Orang bijak memang terkadang dia jarang berbicara, tapi begitu dia berbicara, berbobot. Bukan sesuatu yang sepertinya kosong, hampa, tapi sesuatu yang berbobot. Dan itu menjadi jawaban, itu menjadi berkat. Itulah yang Tuhan kehendaki ada dalam hidup kita, supaya setiap kita kemudian bijaksana dalam menggunakan lidah dan ucapan mulut kita, sehingga tidak melukai, tetapi justru sebaliknya bisa memulihkan kehidupan yang lain. Saya sering menggunakan perumpamaan ini. Lidah kita ini seperti halnya pisau. Ada pisau bedah, ada pisau yang juga bisa digunakan untuk aksi kejahatan. Pisau bedah, sesuatu yang terlihatnya awalnya melukai, membuat sebuah sayatan, dan lain sebagainya. Tetapi tujuannya kemudian berikutnya adalah untuk proses pemulihan dan kesembuhan dari pasien. Ketika diadakan operasi, maka dengan pisau operasi akan menyayat atau memotong bagian-bagian yang bisa membuat kita sakit dan lain sebagainya, dibersihkan. Dan dengan pisau itulah kemudian dapat menyembuhkan dan memulihkan. Tapi di sisi yang lain ada pisau yang bisa dibuat sebagai aksi kejahatan, untuk menodong, untuk kemudian menyakiti orang yang lain dan lain sebagainya. Nah, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bila kita menggunakannya dengan tepat, maka itu bisa memberikan pengaruh yang baik. Nah, Tuhan menghendaki kita menggunakannya dengan tepat. Bagaimana caranya? Belajar untuk mengendalikan, mengekang. Untuk bisa mengendalikan seekor kuda, maka kuda dikenakan kekang pada mulutnya. Maka dengan kekang itu dia bisa dikendalikan. Disuruh maju, dia akan maju. Berhenti, dia berhenti. Belok kanan, belok kanan. Belok kiri, belok kiri. Belok kanan, dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikendalikan. Seperti halnya kapal yang begitu besar, tetapi dengan kemudi yang kecil bisa mengendalikan kapal itu. Mau belok ke kanan, ke kiri, atau mundur dan lain sebagainya. Semua bisa dikerjakan tentunya. Semua dikerjakan dengan sebuah kendali atau kemudi. Nah, dalam hidup kita pun kita perlu belajar mengendalikan. Nah, itu sesuatu yang bisa dilatih dalam kehidupan kita.
melatih sedini mungkin untuk kemudian berpikir dulu sebelum berbicara. Nah, itu dilatih. Nah, dengan dilatih kemudian kita menjadi terlatih. Setelah terlatih kita menjadi seorang yang kemudian bisa, dan itu menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita belajar. Sadari dengan dalam kehidupan kita, perkataan kita punya kuasa. Pastikanlah itu kuasa yang memberikan dampak positif bukan negatif, yang membangun bukan menjatuhkan, yang menambah semangat bukan yang melemahkan semangat seseorang, yang menyembuhkan yang bukan yang menyakitkan. Dan kemudian kita belajar menggunakannya dengan tepat, dengan belajar untuk melatih untuk mengendalikan lidah dan ucapan mulut kita. Memang lidah tidak bertulang, tapi kita harus kendalikan supaya tepat menggunakannya. Tahu kapan harus dia menahan diri untuk tidak berkata-kata, tapi juga tahu kapan waktunya mesti berkata-kata. Nah, itu mesti dikendalikan dengan tepat, maka itu menjadi berkat. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu memberkati kami lagi, agar dalam hidup ini kami dapat menggunakan ucapan perkataan kami dengan bijak, dengan tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dapat mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan orang yang lain. Ampuni bila selama ini terkadang kami masih seringkali menggunakan kata-kata kami untuk mungkin menjatuhkan orang lain, menghina, merendahkan, ataupun melukai kehidupan yang lain. Tapi pagi hari ini kami belajar untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mengikuti doa pagi ini, dimanapun saudara berada, berkat Tuhan ada atas kehidupan kita. Yang sakit, saudara mengalami kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Saudara mungkin mengalami masalah dan pergumulan, kami berdoa kiranya Tuhan menyatakan pertolongan-Mu, sehingga setiap kami boleh mendapatkan jalan keluar yang Tuhan sediakan, tapi juga ada hikmat dan kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan. Sebentar kami selesai pada doa pagi ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan pertolongan-Mu atas kami semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya turunlah atas kita semuanya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat beraktivitas.